Jadi di malam hari ini gua mau ngejelasin ya gimana sih cara konsumen datang ke Otomax beli velg sama tukang velg ganti velg. Ini beda ya Max Bro. Oke nih Max Bro, jadi di malam yang spesial ini nih kayaknya video ini cuma ada di Otomax doang nih. Jadi di malam hari ini gua mau ngejelasin ya gimana sih cara konsumen datang ke Otomax beli velg sama tukang velg ganti velg. Ini beda ya Max Bro, tukang velg ganti velg sama konsumen ya orang lain beli velg ganti velg. Ini beda. Pokoknya langsung aja. Jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Gue Vincent Darmawan, selamat datang di channel Otomax. Langsung aja kita meluncur ke TKP-nya, kita tanya-tanya nih Max Bro. Gerbek Otomax ya. Oke, mau mulai dari mana dulu nih? Mau ditanya nih ya. Disejarin, telaknya disejarin. Oke, sini Max Bro. Oke Bro Widi. Oke, gimana? Nih, jadi ngapain ini? Kita di malam ini mau ngebahas nih. Jadi bagaimana sih caranya kalau konsumen datang ke sini ganti velg, sama tukang velg ganti velg. Nah, caranya kesini, ya kesini aja tinggal beli langsung kesini ya. aja tinggal beli ya. Jadi gimana tuh kelanjutannya nih? Coba Bro. Nih, jadi ceritanya itu kemarin gua udah ganti velg ini nih, Rotiform CVT. Nah, itu Rotiform CVT ya. Ini aslinya tuh warnanya hitam ya kemarin Mas Hendar ya? Iya. Warna hitam. Nah, gue pengen sih kan kalau ini mobil istri gue ya. Jadi gue ceritanya nih mobil kan bentuknya seksi nih. Nah, gue mau bikin lebih seksi dan manis lagi gitu kan. Nah, bentuknya udah gue jelasin waktu itu kan. Bentuknya tuh timeless gitu kan. Terus warnanya ini warna soul red gitu ya. Warnanya memang ngejreng gitu kan. Nah, kemarin jadi sebelum ini mobil datang, gue pikir yang kalau OM-nya kan kelihatannya emang ya oke lah dilihat gitu kan, bagus banget juga enggak gitu kan. Gue pikir coba gue warnanya mau samain nih, aslinya warnanya kan hitam black matte ya kan. Terus nah ini sama si Bro Endar ya, ahli cat kita di sini Otomax ya. Ini udah dibikin sama ini warna kayak body ini red candy gitu-gitu ya. Terus gue pikir oh ini warnanya di apa ya yang bagusnya ya, samain kayak orinya. Udahlah dibikinin kayak gini, pas dipasang ternyata jadi mati kayaknya ya, karena dia nggak masuk gitu ya. Warnanya nggak masuk. Jadi permasalahannya di warna kayak gitu. Jadi pas dipasang karena ini modelnya penuh ya, jadi mati, jadi kayak gelap gitu loh. Nyalanya di sini sedikit. Nah, ditambah di sini doang. Iya, cuman ini juga hitam pula gitu kan. Jadi nggak gitu kelihatan menarik ya gitu kan. Terus singkat cerita itu gua coba mau pasangin yang warna yang terang gitu, yang kontras gitu kan, kayak referensi gua nih. Gua ada coba, cuman sebenarnya gua nggak mau ngikut-ngikut niatnya, cuman ya udahlah nggak apa-apa lah, mungkin untuk sementara warna yang lebih terang gitu. Iya, warna yang lebih terang, sementara model gua belum dapet yang pas gitu kan. Karena gue buat video ini di Mazda ini karena Mazda 3 ini yang bikin kontennya belum terlalu banyak buat referensi. Jadi buat temen-temen yang pengen modifikasi Mazdanya itu referensinya sedikit. Nah, biasanya kan umumnya pakai TE37 gitu-gitu kan. Terus ada pakai kalau nggak CE28. Model serba masuk. Nah, model-model yang udah lama. Nah, cuman gue pikir mau coba bikin satu yang beda gitu kan, yang baru gitu kan. Nah, ini makanya gue coba pasangin Rotiform CVT. Memang udah pernah ada sih yang tadi gue tunjukin Instagramnya ya. Jadi warnanya silver gitu kan. Nah, itu memang masuk gitu ya di bentukan di mobilnya kayak gitu-gitu kan. Nah, gue pengen tuh yang pemilik Mazda ini biar ada referensi lain gitu kan yang udah pernah pasang, implement gitu kan. Nah, di Mazda 3 ini umum yang udah pernah pasang umumnya pakai race gitu-gitu kan. Nah, itu kan ya gue terus terang sih udah agak bosen gitu kan, itu lagi gitu kan.
pengen sesuatu yang beda lagi. Nah, ini yang belakang ini roti foam apa Bro Wahyu? Roti foam KB1. Apa KB1 ya? KB1. KB1. Nah, terus apa? Tadin, Bro Tadin sini Din. Ini tadi boleh dijelasin nih. Ini tadi udah sempet mau kita pilih nih. Nih, tadi udah sempet mau kita pilih nih. Ini tadi kendalanya apa ya? Ini center bore-nya kekecilan. Center boardnya kekecilan. Ya. Ya, itu dia. Jadi harus ngebubut lagi. Nah, cuman bukan selain di situ juga. Ya, tadi ada apa tadi kita pas coba bannya ya? Banyak. Bannya tampilannya gimana tadi? Kurang bagus lah. Kurang kotak. Ya, kurang kotak tadi karena ini face-nya tuh mungkin boleh tunjukin aja agak ini nih, coba tunjukin nih. Nah, dari samping. Nah, ini bentuknya tuh begini. Ya kan? Ditambah bannya di sini. Jadi kayak bannya tuh terlalu narik, pas dilihat dari jauh itu kesannya kecil peleknya. Seperti itu. Jadi akhirnya gue putusin untuk sementara gue tetap pakai roti foam CVT tadi. Nah, cuman ini ada challenge buat Bro Endar untuk ngerubah warnanya biar ini tetap enak dilihat. Ini kan silvernya silver apa nih? Glossy ya kan. Nah, Silver glossy ya. Terus cuman warnanya silver pada umumnya ya. Nah, ini ada sebelah gua ada Motegi nih, modelnya juga oke nih. Onyx. Onyx ya. Nah, ini silvernya tuh matte lebih terang ya, tapi ya tipenya matte, tapi dia lebih terang gitu kan. Nah, karena gua coba pengen beda warnanya, ya otomatis jadi warnanya mungkin gua mau lebih terangin, terus tapi gua tetap bikin glossy. Biar karena kan bodinya glossy ya kan, bodinya glossy juga, jadi gua mau bikin lebih mengkilat juga, biar mengkilat juga tapi dibikin lebih terang kayak gitu. Bisa nggak? Bisa Lah, Mas Bisa. Endar ini Tor serba. terus saya bawa untuk pengecatan velg ya. Yoi, serba bisa dah pokoknya Mas Endar top. Jadi ya ini sekali challenge baru lagi. Biasanya kan velg baru di repaint, pengen misalkan suka modelnya terus di repaint gitu juga bisa ya kan. Terus habis itu misalkan kayak velgnya rusak bisa Bisa. baret, Bisa. penyok bisa juga dibetulin ya. Bisa bulat 100% nggak? Paling 98-an. 90% ya. Jadi ya Ada yang sempurna ya. ya, jadi buat teman-teman semua mungkin sedikit bukan masukan lah, mungkin berbagi pengalaman ya. Jadi kalau untuk velg yang udah pernah apalagi pecah ya kan, karena hanteman gitu-gitu, bisa repair, dibetulin lagi. Tapi menurut gua nggak akan bisa 100%, walaupun di luaran banyak bilang yakin 100%, yakin 100%. Kalau menurut gua sih mendingan apa? Ganti Ganti beli aja. baru. Ya, mending beli baru, tuker tambah lah. tambah, Ya, iya. atau kayak gimana? Nah itu ya saran dari kita ya. Tapi balik lagi terserah sih gitu kan. Oh iya bro, Ah, gue mau terus? nanya nih Apa tuh? ya. Ini kan kita sebenarnya ngomongin modifikasi ya pakai kaki kan. Nah ini sebenarnya modifikasi ada batasannya gak sih? Standarnya? Modifikasi. Namanya modifikasi adalah suatu yang kebebasan ya. Kebebasan. Cuman ya kita harus tahu gitu kan fungsinya mobilnya, terutama kan yang modifikasi velg dan ban ya kan. Jadi ya menurut gua sih modifikasi unlimited. Unlimited? Ya, no limit ya kan. Berarti bebas kita mau modif kayak gimana? Bebas, karena yang pasti, tapi gua boleh kasih saran tetap ya. Jadi namanya modifikasi, lu harus tahu dulu tujuannya modifikasi untuk apa ya kan. Lu untuk style, untuk tampilan, kemudian atau untuk cara fungsi ya kan. Bisa juga kan velgnya digedein, kemudian pakai ban yang lebih gede juga, atau bannya digedein, velg standar dari 17 keperluan buat off-road ya, bannya digedein biar apa? Biar lebih berat ya, biar daya cengkramnya lebih dapat lagi pas lagi jalan di lumpur-lumpur kayak gitu itu ya kan. Terus Pokoknya banyak-banyak cari referensi lah ya. ya banyak referensi, terus kemudian konsultasiin dulu, jadi modifikasinya tuh mau buat apa, kebutuhannya untuk apa. Jadi jangan Nggak sembarangan juga ya. ya sembarangan modifikasi. Kalau ngomong standarisasi modifikasi itu memang menurut gua sih nggak ada standarnya batasannya. ya, standar modifikasi yang benar ya itu sih memang bagusnya. Kalau standarnya kayak gimana, kalau tanya standarnya gimana, seperti apa ya, standarnya adalah modifikasi mobil itu yang bisa dipakai di jalan raya,
terus kemudian tampilannya juga bagus di tengah-tengah lah. Jadi safety-nya masih dapet, tampilan masih dapet, seperti itu. Teman, kalau ngomongin modifikasi ada batasan ya nggak ada. Nggak ada. Modifikasi itu no limit, seperti itu ya. Jadi kurang lebih gambarannya itu persepsi gua, tapi kalau mungkin itu salah menurut teman-teman semua ya nggak masalah, karena ini negara kita demokrasi jadi kita bebas ya kan beropini. Cuman kalau menurut bro-bro semua ini salah ya mungkin boleh komen-komen atau kasih masukan di video-video kita gitu kan, silahkan gitu kan, seperti itu. Nah, ini ada lagi nih Max bro. Ini kalau ini pertanyaan gua yang mewakilin lah ibaratnya. Bro, Gimana? kan gua kan masih ibaratnya masih sekolah lah ya. Oke. Mahasiswa. Oke. Budget semua terjangkau. Nah, Terbatas apa terjangkau? Ya, terbatas ya. Budget mahasiswa lah intinya. Ya, nah, oke. kalau dari bro rekomendasi pakai velg apa tuh? Yang benar-benar original menurut gua akan dari Lenso. Lenso. Ya, karena dia create desain sendiri, create model sendiri, harganya menurut gua masih reliable gitu buat mahasiswa. Buat mahasiswa ya kan. Untuk mahasiswa, Tapi kalau ya. untuk pengusaha murah gitu kalau untuk pengusaha. Tapi kalau untuk mahasiswa masih reliable kayak gitu. Terus kalau untuk apa? Tapi kita nggak bisa. Tapi nggak tahu kalau mahasiswanya anak pengusaha gimana. Iya juga sih. Ya kan, tapi Lenso menurut gua itu dia benar-benar create desain sendiri, benar-benar itu yang menurut gua harus benar-benar karena brand Thailand juga, Thailand menurut gua juga bagus ya kan. Ya. Tapi belakangan Indonesia juga udah mulai bagus standarisasinya. Ya mungkin gua belum bisa nggak apa-apa gua kasih tahu, walaupun gua nggak dibayar, gua hanya jualan. Ya itu ada pelek-pelek kayak misalkan Fortis ya kan, itu juga dia punya model sendiri, ya punya desain sendiri. Terus kemudian ada Torsion ya kan, ya itu juga Torsion itu juga sama, itu lokal tapi kualitasnya sudah oke lah, udah bagus banget. Karena Torsion waktu itu kalau sekedar informasi itu dipakai di mobilnya Vios Limo punya si Ridwan Hanif yang kemarin challenge modifikasi Toyota Vios. Oh, dia pakai torsion tuh Dia mobil. pakai peleknya pakai torsion peleknya, ya gitu. Terus kalau garasi drip itu dia pakai ada lokal kan, itu pakai Fortis gitu, dia produksi Paco. Ya. Terus kalau challenge selanjutnya Fitra Eri pakai, itu dia pakai Lenso seperti itu. Jadi ya itulah kurang lebih gambaran-gambaran film-film Budget mahasiswa. budget mahasiswa kayak gitu. Kalau harga dan kualitas menurut gua, kalau gua masukkan aja kalau misalkan pelek-pelek yang lokal itu memang ada kekurangan, gue bilang ya kekurangannya sedikit di beratnya, dia lebih berat seperti itu. Jadi ini opini gua ya, gua opini jujur ya, karena gua jualan ya opini jujur aja gitu kan. Terus kalau dari Lenso dia punya flow foam juga, cuman harganya sedikit lebih mahal, tapi dia ya apa ya, menurut gua masih terjangkau lah flow foamingnya seperti itu. Emang kalau untuk harga budget mahasiswa di Otomek start berapa nih? Start dari 5 jutaan ya. Dari 5 jutaan ya? Iya, dari 5 jutaan. Alhamdulillah juga tahu kan. Oh iya. Ya, seperti itu. Start 5 jutaan untuk ring 15. Itu 5 juta plus ya. Ya. Naik ring beda harga lagi. Ya. Karena bahannya udah pasti berubah lagi. Oh ya, kemarin gue sempet yang roti foam ini gue pakein ban Nankang AR1 ukurannya 235 ring 19 di roti foam CVT. Ya, mungkin videonya bisa dilihatin nanti. Jadi itu profil bannya memang dilihatnya emang bagus ya. Nah, cuman balik lagi nih, mobil tadi emang keperluannya buat daily istri gua, jadi terus kalau AR1 itu kembangannya kan apa namanya, semi slick banget. ya, semi slick banget ya kan. Sport banget lah ini. Ya, jadi memang agak bising. Ya. Tapi masih bisa ditoleransi sebenarnya kayak gitu. Cuman itu bannya kan 235, itu tipisnya kelihatannya tipis banget ya. Terus udah gitu dia menurut gua sih pas banget kalau lu pakai coilover atau lu pakai ini Airsus. Ukuran itu pas di velg ring 19 ya. 235 ring 19. Jadi dia bisa menyesuaikan gitu ya. Kalau Airsus. Ya, Airsus. Maksudnya menyesuaikan apa ini? Menyesuaikan Tinggi rendah. Ya, itu Airsus. kenyamanan. Kalau Airsus kenyamanan, kalau kenyamanan masalah di ban sih biasanya. Tebal tipis di ban kayak gitu. Sama mobilnya sendiri. Mobilnya sendiri. Iya, mobilnya sendiri kalau untuk kenyamanan ya.
Jadi gini, kalau misalkan pas nanya di CS kita nih misalnya, sebutin mobilnya apa, gitu kan. Nyamannya di ring berapa? Tim-tim kita udah tahu pastinya. Kalau untuk kenyamanannya itu, karena bukan ngejudge mobilnya apa gitu kan. Cuman kan ya harus mau nggak mau seperti itu, karena setiap mobil untuk kenyamanannya kan beda-beda kayak gitu. Nah, Pokoknya intinya kita merekomendasikan Ya. yang terbaik. betul. Terus kalau akhirnya yang ini sepertinya kan gua putusin pakai roti foam CVT dulu, yang warnanya akan dirubah sama Bro Endar ya. Nanti akan dirubah jadi silver Wis. yang lebih menyala, lebih terang. Cuman dia dibikin glossy bukan dop gitu. Referensinya ini lebih terang kali sama ini, cuman glossy-nya seperti ini. Jadi kurang lebih akan dilakukan seperti itu dan pakaiin bannya 245/35 ring 19 dari Yokohama Advance Sport. Gua bener-bener rekomendasiin ban itu untuk masalah kenyamanan dan kekuatan, ketahanan secara safety bagus. Menurut gua bagus sekali. Gua kalau kasih angka dari 1 sampai 10, Ratingnya berapa tuh? karena nggak ada semuanya yang perfect 100%. Iya. Menurut gua di angka 9. 9 Max Bro. Gitu. Jadi buat lo mau di jalan basah, mau kebut, jalan kering, Yokohama Advance Sport itu yang versi agak ring-ring gede biasanya. Cuman kalau untuk selanjutnya Yokohama Advance Flava itu juga enak dipakainya. Masih nyaman lah ya. Nyaman dipakainya. Terus dia gripnya juga dapat banget seperti itu. Nah ini sharing-sharing ya dari kita ya. Ya kalau apa ya? Ini bukan masalah ribetnya gua buat ganti pelek atau ban, ini bukan ribet, bukan. Ini bukan masalah ribet, tapi kita harus, karena Mazda untuk referensi di Mazda ini nggak banyak video-videonya di YouTube. Benar. Nah mungkin akan coba sedikit gua explore lagi untuk modifikasi Mazda ini supaya lebih banyak nih teman-teman yang pemilik Mazda. Gua rasa pemilik Mazda banyak nih, ya kan? Yang butuh Mazda referensi. yang butuh referensi. Untuk masalah modifikasi. Ya, yang butuh referensi untuk masalah modifikasi ini cukup banyak, cuman hanya dikit. Hanya ada video dari beberapa channel YouTuber di Indonesia, mungkin hanya 1 atau 2 bisa dihitung ya. Terus kemudian kurang lebih ada 2 yang cukup dia aktif untuk bikin video modifikasi Mazda ini. Terus habis itu ada yang dari Jepangnya sendiri juga kan ada. Terus kemudian ada juga yang dari Singapura kalau nggak salah, ya kan. Modifikasi ini menurut gua modifikasi nggak perlu yang ribet-ribet banget, ini udah enak lihat. Ini salah satu rekomendasi mobil yang kalian anak-anak muda semua wajib miliki menurut gua, dan bakalan jadi barang rare menurut gua ya. Ya inilah Mazda 3 ini.